Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh kembali bertemu pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami Tuhan karena kasih setiamu yang selalu baru memberikan hari yang baru buat kami. Kami percaya dan yakin dengan iman kami bahwa Engkau punya rancangan yang terbaik buat hidup kami di hari ini. Berbicara Engkau, ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Pemilik iman di atas rata-rata. Landasan firman diambil dari Daniel 3 ayat 17, 16, 17 mengatakan, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada baiknya kita memperhatikan perkataan-perkataan berikut yang dikutip dari Alkitab yang mengatakan, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku ini akan sembuh. Kita juga melihat dari kutipan Alkitab dari perempuan yang mengalami pendarahan. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Atau kata-kata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dan masih lagi banyak perkataan-perkataan yang di dalam Alkitab yang disebut dengan perkataan-perkataan iman. Bukan saja perkataan-perkataan kesanggupan atau kepedulian Tuhan, tetapi keyakinan mereka akan kebesaran dan kepedulian Tuhan pada dirinya. Kita melihat juga bahwa Sadrak, Mesak, Abednego juga tidak hanya fokus pada iman standar, iman yang hanya fokus pada pertolongan Tuhan. Kalimat dia mengatakan, seandainya pun Tuhan tidak menolong kami, karena dia mempunyai rencana yang baik buat kami, maka kami tetap tidak akan menyembah. Itulah iman di atas rata-rata. Walaupun mereka diperhadapkan pada pilihan yang sulit antara menyembah patung emas atau dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Tapi ternyata mereka tidak takut. Mereka berani menerima resiko yang sangat berat. Ini mereka menunjukkan bahwa mereka sudah bertemu dengan Tuhan. Mereka sudah mengalami transformasi atau pengalaman hidup bersama Tuhan sehingga mereka boleh mengatakan hal ini. Dan itu tumbuh dari kedisiplinan sehari-hari dalam dengar-dengaran firman Tuhan. Ditolong atau tidak, iman mereka tetap kepada Tuhan. Paulus sendiri yang dalam dagingnya dia tersiksa, dikatakan duri dalam daging. Dia sudah menerima Tuhan untuk meminta Tuhan membebaskan penyakit itu. Tapi tetap aja penyakit itu tetap ada. Tuhan tidak mengabulkan permintaan Paulus. Tapi Alkitab tidak mencatat bahwa Paulus undur daripada Tuhan. Dia semakin giat melayani Tuhan. Imannya tetap kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kecenderungan iman kita harus demikian. Bukan fokus pada pertolongannya, tetapi kita fokus kepada pengalaman hidup bersama Tuhan. Karena kita sudah mengalami itu, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tetap tidak hilang harapan kepada Tuhan. Kita yakin bahwa kita mempunyai harapan bersama Tuhan. Setidaknya kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini. Itulah iman di atas rata-rata. Usahakanlah sedapat mungkin untuk kita memiliki iman di atas rata-rata ini. Kesaksian tadi. Asal ku jamah saja Tuhan jubahmu. Aku yakin aku akan sembuh. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu di atasnya, kata Jairus. Itulah ungkapan iman
yang tidak terjadi secara spontanitas, tetapi terjadi karena pertemuan dengan Tuhan, pergumulan dengan Tuhan sehari-hari. Mari miliki iman di atas rata-rata. Kita berdoa. Tuhan, beriku kemampuan untuk tetap beriman kepadamu tanpa harus memikirkan apakah ada pertolongan bagiku atau tidak. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Terus naikkan imanmu. Karena iman di atas rata-rata jauh lebih menyentuh hati Tuhan. Dan orang yang belum percaya dibandingkan iman standar. Iman di atas rata-rata jauh lebih menyentuh hati Tuhan. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.